Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dalam hidup ini kita memang perlu sesungguhnya introspeksi diri sahabat. Karena itu adalah merupakan anjuran dari setiap agama ya. Bagaimana orang selalu mundur ke belakang sedikit, mengingat apa yang menjadi tindakan-tindakan dan perilaku kita. Ini yang cocok digambarkan untuk sosok para teroris ya, yang sampai hari ini tetap saja ngotot mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Hal ini sesungguhnya mereka sudah pernah diingatkan oleh Bang Egy Sujana, kalau kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, di mana Bang Egy Sujana menggambarkan betapa buruknya orang kalau di penjara. Bahkan kala itu Rismon Sianipar termasuk Panci dan Dokter Tipa dibilangi oleh Egy Sujana tidak ada otak sahabat. Kenapa? Karena gambaran tentang penjara itu disampaikan oleh Bang Egy Sujana dengan ukuran yang hanya 2 meter kurang lebih. Lalu banyak tikus di situ, betapa buruknya orang kalau di penjara. Dan ini sinyal sebenarnya terhadap para pembenci Pak Jokowi, terutama teroris ini, agar berhati-hati. Sebab ganjarannya sangat jelas. Ada pelajaran panjang bagaimana seorang yang namanya Bambang Tri yang juga menulis buku kan sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka ini. Nah, hanya saja Bambang Tri waktu itu tidak dilaporkan langsung oleh Pak Jokowi, tapi dilaporkan oleh masyarakat dan dianggap bahwa Bambang Tri mencemarkan nama baik, kemudian menyebarkan ujaran kebencian dengan label mubahalah, membawa-bawa agama sahabat. Itulah yang membuat Bambang Tri di penjara dulu. Jadi di luar konteks persoalan ijazah. Nah, banyak orang yang keliru. Oleh karena itu, pada momentum kali ini hal tersebut penting saya blow up kembali, terutama terhadap para teroris ini, agar benar-benar merefleksi dirinya. Dan itu sudah disampaikan oleh Bang Egy agar mereka waspada. Bagaimana videonya? Ini coba kita cek secara bersama-sama. Jadi brother, kau memang belum berpikir, jangan nantang aku satu malam juga saya dikurung. Ruangannya 1/3 bos, belum pernah kali itu. 1/3 tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus. Buat saya problemnya kan sholat gimana? Jadi brother, kau memang belum berpikir, jangan nantang banget. Nah, ini gambaran sahabat ya, sekalipun video ini video lama atau video lawas, tapi menurut hemat saya ini penting sebagai refleksi buat kita semua, dan terutama terhadap teroris, para pemburu ijazah palsu ini. Karena mau tidak mau, mereka akan berhadapan dengan yang namanya hukum. Dan saya kira sebentar lagi P21 kasus ini, dan setelah itu persidangan. Dan nanti akan ada putusan yang saya kira ujungnya kita sudah tahu semua bahwa mereka akan dipenjara. Oleh karena itu tidak salah Bang Egy waktu itu menyampaikan hal tersebut. Nah, sementara sampai hari ini Roy Panci CS ini masih terus saja mengulur-ulur waktu. Apa yang mau disampaikan oleh Panci beserta gerombolannya dengan mengulur-ulur waktu? Sesungguhnya itu adalah upaya mereka agar kasus ini bisa landai berjalan, dan kalau perlu tidak bisa masuk di persidangan, tapi rasa-rasanya sangat susah untuk direm. Sebab seluruh argumentasi dan permintaannya pasti akan termentahkan, apalagi permintaan terakhirnya yang begitu sangat tidak masuk akal, mau meminjam barang bukti untuk melakukan uji forensik di tempat lain. Karena kita tahu bahwa satu-satunya uji forensik yang diakui itu adalah lapor Polri. Kecuali misalnya uji forensik secara ilmiah di luar itu bisa dilakukan kalau misalnya itu atas permintaan pengadilan. Oleh karena itu tidak boleh hal itu terjadi kalau tidak lewat pengadilan dulu, itu pun atas permintaan hakim. Tapi selama hakim yakin dengan apa yang menjadi paparan nanti Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan hasil forensik,
di mana hakim yakin, maka tidak perlu ada rekomendasi untuk melibatkan pihak independen. Nah, itulah yang saya maksudkan, bahwa apa yang dilakukan oleh para kucluk pemburu ijazah dan pengacaranya ini akan sia-sia saja. Sebab pada akhirnya dia akan berhadapan dengan Pak Jokowi di persidangan sebagaimana yang dijanjikan oleh Pak Jokowi. Nah, hanya saja apakah misalnya ketika mereka sudah masuk di dalam penjara, kasus ini akan berhenti? Tentu tidak. Kenapa? Karena masih ada upaya lain yang mereka akan lakukan, yaitu naik ke kasasi. Nah, kalau selesai kasasi, ya masih ada upaya PK. Jadi panjang prosesnya ini, sahabat. Jadi isu ini saya perkirakan sampai tahun 2028-29 ini akan terjaga terus. Apalagi kita tahu bahwa ada generasi-generasi baru mereka. Ada si Michael, ada si Bonatua, sekalipun sudah jor-joran ya menggugat ke sana kemari di KIP dan seterusnya. Tapi tetap orang-orang ini semua saya yakin tidak akan pernah bisa mau lepas dari isu ini. Kenapa? Karena ada dua, sekali lagi ada dua capaian yang mereka harapkan. Pertama, sebagai kerja-kerja politik, ini adalah upaya untuk merungkatkan Pak Jokowi. Yang kedua, secara personal itu akan membuat rating mereka tinggi, naik terus karena dibicarakan terus kan. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita harus betul-betul menjaga ritme informasi di media sosial agar yang sampai ke masyarakat itu tidak menyesatkan. Dan itulah upaya kita sebenarnya, bagaimana memberikan informasi-informasi setiap ada informasi baru yang dikeluarkan oleh para teroris ini, ya kita harus luruskan. Kita harus tempatkan pada porsinya, agar kemudian ini tidak menjadi penyesatan bagi masyarakat Indonesia. Karena di era hari ini, terus terang, orang kadang-kadang tidak peduli apa yang disampaikan itu benar atau salah, apa yang didengar itu benar atau salah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang hidup di bangsa ini, yang tidak menginginkan bangsa ini kacau balau, yang tidak menginginkan masyarakat terbawa arus masuk ke dalam jurang yang lebih dalam, ya kita harus merebonding atau meluruskan cara berpikir yang liar yang dilakukan oleh para teroris ini. Karena sesungguhnya hari ini mereka sudah tidak punya lagi data, tidak ada lagi. Yang ada hanya membangun narasi terus, berupaya untuk meyakinkan rakyat bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu terus yang dia lakukan. Dan kalaupun sudah sidang, sekali lagi, hal itu tetap akan dia lakukan. Karena dia akan menuding bahwa proses peradilan yang ada itu tidak adil. Apalagi kita tahu sendiri bahwa hampir seluruh pengacaranya seirama dengan yang menuduh ijazah Jokowi ini palsu. Hari ini membangun bahasa kriminalisasi, seolah-olah bahwa mereka itu memang sengaja ditindis. Sekalipun sebenarnya Polda Metro Jaya, kalau kita melihat, luar biasa sangat bijaksana menjalankan ini kasus, sahabat. Tapi oleh mereka tetap saja bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu semua dinilai sebagai upaya untuk mendiskreditkan Rohit Suryo CS. Nah, karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira upaya kita ini sekali lagi tidak ada maksud lain selain bagaimana meluruskan informasi-informasi yang beredar viral. Dan kita berharap sebenarnya di akhir tahun ini mereka melakukan refleksi terhadap apa yang dia lakukan selama ini, terhadap apa yang menjadi tindakan-tindakannya selama ini. Nah, mudah-mudahan saja di bulan Januari mereka sudah mulai melemah dan menerima kenyataan, sahabat, bahwa mereka memang bersalah, memfitnah orang, membangun kebohongan di media sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.